Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehanur Rahahi, NIM 1908102011126 dari kelas akuntansi biaya 1D. Dosen pengampunya yaitu Pak Tommy Rizky Izalhurni, SE MSA. Video ini merupakan tugas UAS dari akuntansi biaya. Dalam video ini, saya akan menjabarkan soal yang pertama yaitu tentang proses costing di salah satu departemen. Dalam departemen tersebut ada 3 hal di dalamnya, yaitu unit rusak, unit cacat, dan unit hilang atau tambahan. Nah, di sini saya hanya memilih salah satu saja, yaitu unit tambahan beserta jurnalnya. Soal yang kedua yaitu mengenai biaya gabungan atau biaya sampingan beserta jurnalnya. Soal yang pertama yaitu PT Nusa merupakan perusahaan manufaktur yang menerapkan sistem biaya proses, mulai dari Departemen 1, menggunakan bahan selama proses produksinya, dan Departemen 2 sebagai Departemen Perakitan. Di departemen kedua, unit rusak dan unit cacat terjadi selama proses operasi. Unit rusak tidak laku dijual dan unit cacat perlu dikerjakan ulang. Kebijakan perusahaan terkait unit tambahan, unit cacat, dan unit rusak yaitu: yang pertama, perusahaan mempunyai kebijakan untuk memperlakukan unit tambahan produksi menggunakan metode rata-rata. Yang kedua, perhitungan produk biaya produksi unit cacat menggunakan metode rata-rata dan biaya produk rusak belum diperhitungkan dalam tarif pembebanan biaya overhead. Yang ketiga, yaitu perhitungan biaya produksi unit rusak menggunakan metode rata-rata tertimbang yang diperlakukan sebagai elemen tersendiri di departemen terjadinya. Nah, dalam slide sudah terdapat data dari Departemen 1 dan 2 yang digambarkan dalam bentuk tabel. Nah, dalam tabel dijelaskan terdapat unit dalam proses persediaan awal, unit masuk proses di Departemen 1, unit ditransfer dari Departemen 1 ke Departemen kedua, unit ditambahkan ke produksi, unit ditransfer ke produksi, unit ditransfer ke persediaan barang jadi, unit dalam proses persediaan akhir, data dari unit rusak baik normal maupun tidak normal, biaya persediaan barang pada proses awal, biaya ditambahkan selama periode ini, dan terdapat biaya perbaikan cacat normal dan tidak normal. Nah, dalam soal diminta yang pertama yaitu buatlah laporan biaya produksi di Departemen 2 bulan Desember 2022. Yang kedua, buatlah jurnal pencatatan transaksi di Departemen 2 bulan Desember 2022. Selanjutnya, untuk membuat laporan biaya produksi, kita harus membuat data kuantitasnya terlebih dahulu. Diketahui dari soal, untuk unit dalam persediaan awal dari departemen sebelumnya 100%, bahan 100%, tenaga kerja 45%, overhead pabrik 45%, dan kuantitasnya yaitu 9.530 unit. Selanjutnya, unit ditransfer dari Departemen 1 ke Departemen 2 53.320 unit, unit ditambahkan ke produksi 4.000 unit, kemudian dijumlahkan. Hasilnya yaitu 66.850 unit. Selanjutnya, unit ditransfer ke persediaan barang jadi 57.500 unit, dalam proses persediaan akhir 100%, bahan 100%, tenaga kerja 75%, overhead pabrik 75%, kuantitasnya yaitu 8.500 unit. Selanjutnya, unit rusak dalam proses Departemen 2 terdapat rusak normal dan rusak tidak normal, yang masing-masing dari departemen sebelumnya. Bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik sebesar 100%. Untuk kerusakan normal, kuantitasnya yaitu 600 unit, rusak tidak normal yaitu 250 unit, maka totalnya adalah 66.850 unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam tabel digambarkan bahwa ada jumlah unit, jumlah biaya, jumlah unit ekuivalen, dan biaya per unit. Untuk jumlah unit biaya persediaan barang dalam proses awal dari departemen sebelumnya, jumlah unitnya yaitu 9.530. Biaya ditambahkan periode ini, unit dan biaya dari departemen sebelumnya, jumlah unitnya yaitu 53.320 unit. Ditambahkan ke produk itu 4.000 dan jumlah unit dan biaya per unit disesuaikan yaitu 66.850. Selanjutnya jumlah biaya.
Biaya persediaan barang dalam proses awal dari departemen sebelumnya 20 juta, bahan 5.700.000, tenaga kerja 7.890.000, overhead pabrik dibebankan 3.720.000. Jadi jumlahnya 37.310.000. Bila ditambahkan periode ini, yaitu untuk unit dan biaya dari departemen sebelumnya 57.861.619,19. Nah, nilai ini didapat dari data Departemen 1, pertanggungjawaban biaya yang merupakan hasil perkalian dari 53.320 dikali 1085,15. Kemudian, bahan 30.500.000, tenaga kerja 51.700.000, overhead pabrik dibebankan 18 juta, kemudian dijumlahkan menjadi 158.061.619,91.000. Selanjutnya, biaya perbaikan cacat normal. Untuk tenaga kerja 3.550.000, overhead pabrik dibebankan 3 juta, kemudian dijumlah menjadi 6.550.000. Biaya perbaikan produk cacat tidak normal untuk tenaga kerja 2.050.000. Overhead pabrik dibebankan 795.000, jumlah menjadi 2.845.000. Kemudian jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan, yaitu 204.766.619,19. Untuk jumlah unit ekuivalen, yaitu biaya ditambahkan periode ini pada unit dan biaya dari departemen sebelumnya, yaitu 62.850. Nilai ini didapat dari jumlah unit dari departemen sebelumnya ditambah unit dan biaya. Selanjutnya, untuk mengetahui jumlah unit ekuivalen yang lainnya itu sudah ada di slide-nya. Nah, di slide digambarkan perhitungan jumlah unit ekuivalen di Departemen 2. Untuk unit ditransfer ke persediaan barang jadi, untuk departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, overhead pabrik itu 57.500. Untuk unit dalam proses persediaan akhir didapat dari kuantitas unit dalam proses persediaan akhir dikalikan dengan presentasenya. Dari departemen sebelumnya, bahan itu didapat dari 8.500 dikali 100%, hasilnya 8.500. Tenaga kerja dan overhead pabrik itu 8.500 dikali 75%, itu 6.375. Unit rusak normal dan tidak normal. Dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik 850 dikali dengan 100%. Itu sama dengan 850. Kemudian, unit ditransfer ke persediaan barang jadi, unit dalam proses persediaan akhir, unit rusak normal dan tidak normal, itu dijumlah. Jadi, dari departemen sebelumnya dan bahan unit ekuivalennya yaitu 66.850. Tenaga kerja dan overhead yaitu 64.725.000. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel biaya yang harus dipertanggungjawabkan di jumlah unit ekuivalen. Selanjutnya, biaya per unit. Pada biaya ditambahkan periode ini, unit dan biaya dari departemen sebelumnya itu 1.238,85. Nilai ini didapat dari jumlah biaya dari biaya persediaan barang dalam proses awal departemen sebelumnya. 20 juta ditambah biaya ditambahkan periode ini di unit dan biaya dari departemen sebelumnya itu 57.861.619,91 dibagi jumlah unit ekuivalennya yaitu 62.850. Untuk biaya per unit di jumlah unit dan biaya per unit disesuaikan itu didapat dari jumlah biaya dari biaya persediaan barang dalam proses awal departemen sebelumnya 20 juta ditambah biaya ditambahkan periode ini di unit dan biaya dari departemen sebelumnya itu 57.861.619,91 dibagi jumlah unit ekuivalennya itu 66.850. Jadi hasilnya itu 1.164,72.
Selanjutnya, biaya per unit bahan itu didapat dari 5.700.000 ditambah 30.500.000 dibagi jumlah unit ekuivalennya, yaitu 66.850. Jadi hasilnya 541,51. Selanjutnya, biaya perbaikan produk cacat normal di tenaga kerja itu 975,51 didapat dari tenaga kerja di biaya persediaan barang dalam proses awal, ditambah tenaga kerja, biaya ditambahkan periode ini, ditambah biaya perbaikan produk cacat normal di tenaga kerja, dibagi jumlah unit ekuivalennya, yaitu hasilnya jadi 975,51. Selanjutnya, biaya per unit overhead pabrik dibebankan di biaya perbaikan produk cacat normal itu didapat dari overhead pabrik dibebankan biaya persediaan barang dalam proses awal ditambah overhead pabrik dibebankan di biaya ditambahkan periode ini ditambah overhead pabrik dibebankan di biaya perbaikan produk cacat normal dibagi jumlah unit ekuivalennya, yaitu 64.725. Jadi hasilnya 381.000,92. Jadi jumlah unit ekuivalen di jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan adalah 3.063,67. Tapi jumlah biaya per unit di unit dan biaya dari departemen sebelumnya di biaya ditambahkan periode ini itu tidak ditambahkan dan tidak dipakai di perhitungan selanjutnya. Karena nilai itu hanya untuk mengetahui biaya per unit sebelum ada tambahan unit ke produk. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya. Biaya ditransfer ke departemen sebelumnya itu sebesar 176.160.875,14. Nilai tersebut didapat dari jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan 3.063,67 dikali unit ditransfer ke persediaan barang jadi 57.500. Nah, selanjutnya alokasi biaya produk rusak normal ke unit selesai yang ditransfer. Nilai ini didapat dari 1.838.200,48 dibagi 66.000 dikali 57.500, di mana seperti yang telah digambarkan di slide, nilai 1.838.200,48 didapat dari penjumlahan di jumlah biaya produk rusak normal. Untuk 66.000 ini merupakan penjumlahan dari biaya kuantitas unit ditransfer ke persediaan barang jadi ditambah unit dalam proses persediaan akhir dikali unit transfer ke persediaan barang jadi. Selanjutnya, biaya ditransfer ke departemen selanjutnya ditambah alokasi biaya produk rusak normal ke unit selesai yang ditransfer. Itu dijumlah menjadi 177.762.341,68. Selanjutnya, biaya persediaan barang dalam proses akhir dari departemen sebelumnya itu 9.900.131,18. Nilai itu didapat dari 8.500 dikali 100% dikali 1.164,72. Nah, bahan didapat dari 8.500 dikali 100% dikali 541,51. Tenaga kerja 8.500 dikali 75% dikali 975,51. Overhead pabrik dibebankan 85.000 dikali 75% dikali 381,92. Kemudian dijumlah menjadi 23.156.623,42. Nah, selanjutnya alokasi biaya produk rusak normal ke persediaan barang dalam proses akhir itu 236.737,94. Nilai ini didapat dari 1.838.200,48 dibagi 66.000 yang didapat dari penjumlahan unit ditransfer ke persediaan barang jadi 57.500 dikali unit dalam proses persediaan akhir itu 8.500 barang kemudian dibagi dengan 8.500. Jadi jumlah biaya persediaan barang dalam proses akhir yaitu 23.393.361,36.
Selanjutnya yaitu alokasi biaya produk ke unit rusak tidak normal yang dibebankan sebagai kerugian, yaitu 765.916,87. Nilai ini didapat dari alokasi biaya produk ke unit rusak tidak normal yang merupakan hasil dari jumlah biaya produk rusak normal dan tidak normal dibagi 850 yang didapat dari unit rusak tidak normal dikali 250. Selanjutnya, biaya perbaikan produk cacat tidak normal yang dibebankan sebagai kerugian, yaitu 2.845.000. Kemudian jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan adalah 204.766.619,91. Nah, bisa dilihat di slide untuk seluruh tampilan laporan biaya produksi di Departemen 2 ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi asal perhitungan yang ada di pertanggungjawaban biaya untuk alokasi. Di biaya dari departemen sebelumnya per unit, biaya bahan per unit, biaya tenaga kerja per unit, biaya overhead pabrik per unit, itu untuk mencari jumlah biaya per unitnya, seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, untuk biaya produk rusak normal dan tidak normal dari departemen sebelumnya itu didapat dari unit rusak dikali dengan presentasenya. Untuk biaya produk rusak normal dan tidak normal dari departemen sebelumnya itu didapat dari unit rusak dikali presentasenya dikali dengan biaya per unit, kemudian dijumlahkan. Selanjutnya, untuk alokasi biaya produk ke unit rusak normal dan rusak tidak normal, untuk yang dialokasikan ke unit rusak normal itu hasil penjumlahan dari biaya produk rusak normal dan tidak normal itu dibagi dengan jumlah unit rusak dikalikan dengan unit rusak normalnya dikalikan dengan jumlah unit rusak tidak normal. Nah, selanjutnya untuk alokasi biaya produk ke unit rusak normal dan rusak tidak normal, untuk yang dialokasikan ke unit rusak normal yaitu hasil penjumlahan dari biaya produk rusak normal dan tidak normal dibagi dengan jumlah unit rusak dikalikan dengan unit rusak normalnya. Itu dikalikan dengan jumlah unit rusak tidak normal. Kemudian untuk mencari jumlah alokasi biaya produk rusak ke unit rusak normal dan tidak normal itu dari penjumlahan alokasi ke unit rusak normal ditambah dialokasikan ke unit rusak tidak normalnya. Untuk rincian biaya produk rusak yang dialokasikan ke unit rusak normal dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, overhead pabrik itu didapat dari jumlah produk rusak normal dan tidak normal dibagi jumlah unitnya dikalikan unit rusak normal semuanya nanti dijumlah. Jadi biaya produk rusak normalnya. Kemudian untuk alokasi biaya produk rusak normal ke unit selesai yang ditransfer ke departemen 2 dan unit persediaan barang dalam proses untuk yang dialokasikan ke unit yang ditransfer ke departemen 2 itu jumlah biaya produk rusak normal dibagi dengan jumlah unit ditransfer ke persediaan barang jadi ditambah unit dalam proses persediaan akhir dikalikan dengan unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi, untuk pengalinya itu dikalikan dengan unit dalam proses persediaan akhir. Selanjutnya, rincian biaya produk rusak normal yang dialokasikan ke unit persediaan barang dalam proses akhir, baik itu dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, overhead pabrik, itu didapat dari hasil rincian biaya produk rusak yang dialokasikan ke jumlah unit rusak normal dibagi dengan jumlah dari unit transfer ke persediaan barang jadi ditambah unit dalam proses persediaan akhir. Kemudian dijumlah menjadi 23.156.612
23,42. Nah, selanjutnya alokasi biaya produk rusak normal ke persediaan barang dalam proses akhir itu 236.737,94. Nilai ini didapat dari 1.838.200,48 dibagi 66.000 yang didapat dari penjumlahan unit ditransfer ke persediaan barang jadi 57.500 dikali unit dalam proses persediaan akhir itu 8.500, barang kemudian dibagi dengan 8.500. Jadi jumlah biaya persediaan barang dalam proses akhir yaitu 23.393.361,36. Selanjutnya, rincian biaya produk rusak normal yang dialokasikan ke unit persediaan barang dalam proses akhir, baik itu dari departemen sebelumnya, bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik itu didapat dari hasil rincian biaya produk rusak yang dialokasikan ke jumlah unit rusak normal dibagi dengan jumlah dari unit transfer ke persediaan barang jadi ditambah unit dalam proses persediaan akhir itu nanti dijumlahkan. Jadi jumlah biaya produk rusak normal yang dialokasikan ke persediaan barang dalam proses akhir. Selanjutnya yaitu penjurnalan ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Untuk tanggal 22 Desember 2022, barang dalam proses Departemen 2-nya yaitu debit 158.061.619,91 pada barang dalam proses departemen sebelumnya itu 57.861.619,91. Persediaan bahan baku itu 30.500, biaya gaji dan upah 51.700, biaya overhead pabrik dibebankan 18 juta. Selanjutnya, barang dalam proses Departemen 2 itu 6.550.000 pada biaya gaji dan upah 3.550.000 dan biaya overhead pabrik dibebankannya itu 3 juta. Selanjutnya, rugi produk cacat tidak normal. Itu 2.845.000 pada biaya gaji dan upah 2.050.000 dan biaya overhead pabrik dibebankan 795.000. Selanjutnya itu ada barang jadi 177.762.341,68. Rugi produk rusak tidak normal 765.916,87 pada barang dalam proses Departemen 2 178.528.258,55. Soal selanjutnya yaitu mengenai biaya produk bersama dan jurnalnya. Soalnya yaitu PT Nuansa Biasa merupakan perusahaan yang memproduksi susu, yang kemudian diproses untuk bisa memproduksi susu dan mentega. Susu dipisahkan ke dalam keju dan mentega untuk diproses ketika di Departemen 1. Di Departemen 2, keju ditransfer agar dapat menjadi roti rasa keju. Perusahaan menggunakan sistem biaya proses untuk mengakumulasi biayanya. Berikut merupakan hasil data yang berhasil didapatkan. Nah, di Departemen 1 itu dalam total, di Departemen 2 itu dalam kilogram. Di Departemen 1, bahan baku 25.000, tenaga kerja langsung 9.000, overhead pabrik 5.000 yang dijumlah menjadi 39.000. Di Departemen kedua, bahan baku diketahui 20.000, tenaga kerja langsung 8.000, overhead pabrik 4.500 dijumlah menjadi 32.500. Selanjutnya ada tabel yang berisikan bahan baku susu dengan kuantitas produksi 5.700 untuk produk keju dan harga setelah pemrosesannya itu 90.000 dan di bahan baku itu 4.000 kuantitas yang diproduksinya. Untuk produksi mentega, harga jual setelah pemrosesannya itu 85.000. Kuantitas produksi di jumlah mendapatkan nilai 9.700. Harga jual setelah pemrosesan juga di jumlah mendapatkan nilai 175.000. Selanjutnya, untuk mencari alokasi biaya bersama Departemen 1, yaitu dengan cara mencari biaya pada Departemen 1 terlebih dahulu. Nah, di slide sudah menggambarkan tabelnya.
Pada tabel, biaya pada Departemen 1, jenis biayanya ada bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan untuk biaya per kilonya sudah dijabarkan di soal. Dan untuk mencari jumlah biayanya, yaitu dengan cara mengalihkan total kuantitas dengan biaya per kilo. Kemudian biaya per kilonya dan jumlah biaya itu ditotal. Nah, selanjutnya perhitungan presentase, yaitu dengan cara membagi susu 5.700 dibagi dengan jumlah kuantitas dikalikan 100%. Selanjutnya susu 4.000 dibagi jumlah keseluruhan susunya dikalikan 100%. Selanjutnya, perhitungan alokasi biaya bersama didapat dari jumlah biaya total, biaya pada Departemen 1 dikalikan presentase, kemudian dijumlahkan untuk semua hasil dari perhitungan alokasi biaya bersama. Untuk alokasi biaya bersama di Departemen 2, yaitu dengan memasukkan seluruh data kuantitas dan jumlahnya, memasukkan presentasenya, juga kemudian untuk alokasi biaya bersama. Nah, nilai alokasi biaya bersama itu didapatkan dari perhitungan jumlah biaya dikali perhitungan presentase. Itu menjadi perhitungan alokasi biaya bersama. Untuk Departemen 2, mencari alokasi itu caranya sama dengan Departemen 1, yaitu dengan memasukkan jenis biaya dan biaya per kilonya. Kemudian untuk jumlah biaya didapatkan dari total kuantitas dikalikan biaya per kilonya masing-masing. Kemudian dijumlahkan seluruh biayanya. Untuk perhitungan presentasenya juga sama caranya seperti di Departemen 1 tadi. Dan untuk perhitungan alokasi biayanya juga sama perhitungannya. Kemudian untuk alokasi biaya bersama Departemen 2, yaitu untuk kuantitas juga dimasukkan sendiri dari soalnya. Juga sudah ada kemudian dimasukkan presentase, kemudian alokasi biaya bersama, kemudian masing-masing unsur itu ditambah. Kemudian laporan laba rugi PT Nuansa biasa. Untuk penjualan itu didapatkan dari perkalian di kuantitasnya masing-masing yang diproduksi, yaitu untuk keju 5.700 dan mentega 4.000 dikali harganya masing-masing untuk keju 90.000 dan mentega 85.000. Kemudian dijumlahkan. Selanjutnya, biaya produksi Departemen 1 senilai 378.300.000, Departemen 2 315.250.000 itu dijumlahkan. Kemudian PT Nuansa biasa, laporan laba rugi untuk penjualan itu merupakan hasil penjumlahan dari kuantitasnya dikali hasil jual setelah pemrosesan. Begitu juga dengan mentega. Kemudian antara keju dan mentega itu dijumlahkan. Selanjutnya, biaya produksi Departemen 1 378.300.000, Departemen 2 315.250.000. Kemudian penjualan dikurangi biaya produksi untuk mencari labanya. Nah, di data sudah bisa dilihat bahwa PT Nuansa biasa sudah mendapatkan laba. Selanjutnya penjurnalan untuk bulan Desember 2022. Untuk yang Departemen 1 pada persediaan keju itu 222.300.000. Persediaan mentega 156 juta. Pada persediaan bahan baku 242.500.000, biaya gaji dan upah 87.300.000, overhead pabrik dibebankan 48.500.000. Selanjutnya, persediaan susu Departemen 2 yaitu 222.300.000 dan persediaan susu Departemen 2 itu 156 juta. Pada persediaan susu Departemen 1 222.300.000 dan persediaan susu Departemen 1 itu 156 juta. Selanjutnya yaitu Departemen 2 ada persediaan keju 130 juta dan persediaan mentega 130 juta. Pada persediaan bahan baku 194 juta, biaya gaji dan upah 77.600.000 dan biaya overhead pabrik dibebankan 43.650.000. Persediaan barang jadi keju 130 juta, pada persediaan keju 130 juta. Barang jadi mentega 130 juta pada persediaan 130 juta.